Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca hadis yang berkaitan dengan kitab zakat dari kitab Bulughul Maram, di mana sekarang kita masuk pada hadis yang ke 598. Hadis ini temanya berkaitan dengan apakah sah membayar zakat sebelum waktunya. Kita tahu bahwa ibadah sholat tidak akan sah kalau tidak dikerjakan di luar waktunya, artinya belum masuk waktu sholat. Dimana Allah mengatakan doa sholat di guru besar. Oleh karena ini, jadikanlah sholat ketika matahari sudah tergelincir untuk sholat zuhur. Para ulama menjelaskan bahwa ibadah sholat tidak sah kalau belum masuk waktu sholat tersebut dilakukan. Tetapi rukun Islam berikutnya yaitu rukun zakat. Maka muncul pertanyaan di benak kita, apakah sah kita mengeluarkan zakat yang wajib apabila belum sampai waktunya, yang mana di antara syarat sah wajib zakat tersebut apabila telah sampai nisab. Nisab itu batasan harta. Apabila telah sampai batasan ini, maka harta tersebut menjadi wajib dikeluarkan. Ini salah satu syarat wajibnya. Kemudian syarat wajib berikutnya adalah berlalunya 1 tahun, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Aisyah yang pernah kita bacakan, tidak ada kewajiban zakat hingga berlalu 1 tahun. Dan juga hadis yang telah pernah kita baca dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa hala 'alal haul, yang mana Nabi mengatakan apabila kamu memiliki 200 dirham, wa hala 'alal haul, dan sudah melewati 1 tahun hijriah, baqiha 5 dirham, maka wajib untuk mengeluarkannya 5 dirham. Nah, oleh karena itulah pembahasan kita ini penting. Jangan kita lihat bagaimana para ulama mazhab memahami hadis ini atau memahami dalam masalah ini, dan juga nanti insyaallah kita akan bahas tentang zakat profesi, karena masih berkaitan dengan masalah pertanyaan tadi, apakah sah membayar zakat sebelum waktunya. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna al-Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahulla, farakhasa lahu fi dhalika, rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Abbas, paman Nabi SAW, bertanya kepada Nabi tentang menyegerakan zakat sebelum berlalu 1 tahun hijriah. Maka
Nabi pun memberikan izin untuk mengeluarkan zakat sebelum berlalunya 1 tahun tersebut. Nah, kita lihat bagaimana para ulama mazhab pendapat mereka dalam masalah ini. Dalam menyegerakan zakat sebelum berlalunya 1 tahun ini ada beberapa perkataan. Yang pertama yaitu pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafi. Haitsu jawazu ta'jil az-zakati li aktsar min amaini. Dalam mazhab Hanafi, mereka membolehkan menyegerakan membayar zakat itu lebih dari 2 tahun. Jadi waktunya itu sampai lebih dari 2 tahun pun masih dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Qala As-Sarkhasi fil Mabsut. Nah, ini ulama mazhab Hanafi, Imam As-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsut. Ta'jiluz zakati 'anil mali al-kamil al-mawjudu fi milkihi min sa'imatin aw ghairiha jaizun an sanatin aw sanatain aw aktsar. Menyegerakan membayar zakat harta yang sudah sempurna, maksudnya sudah sampai nisab. Jadi harus nisab dulu. Nisabnya kemarin kita sudah sebutkan, kalau dinar 20, dinar, dirham 200 dirham. Kalau hewan itu juga memiliki nisab yang khusus bagi jenis hewan itu sendiri. Itu yang sudah memiliki al-kamil mawjud, yang memang sudah ada hartanya, yang sudah mencapai nisab yang dimilikinya, baik itu berupa hewan ternak atau yang lainnya. Ini dibolehkan menyegerakannya itu, yaitu bayar 1 tahun atau bahkan 2 tahun sekaligus, atau lebih, 3 tahun lebih pun dibolehkan. Kemudian pendapat yang kedua adalah mazhab Malikiyah, yang mana ulama-ulama yang menisbatkan kepada Imam Malik dalam mazhabnya, mereka melarang mendahulukan atau memajukan wastasnau al-yasir, dan mereka mengecualikan, asalnya adalah dilarang, tidak sah mengeluarkan zakat ya, kecuali kalau ingin memajukannya itu sedikit. Contohnya ya, tsumma ikhtalafu fi taqdiri hadzal yasir. Kemudian para ulama mazhab Maliki ini berbeda pendapat batasan yang sedikit itu waktunya berapa. Faqila yaumun aw yauman. Maka sebagian ulama Maliki mengatakan 1 hari atau hanya 2 hari saja. Waqila asyara, dan ada juga dalam ulama mazhab Maliki yang mengatakan itu dibolehkan 10 batasannya. Waqila syahran, dan ulama mazhab Maliki yang lain katakan dibolehkan sampai 2 bulan. Jadi intinya bahwa mazhab Maliki melarang untuk menyegerakan bayar zakat. Ini adalah untuk yang sudah memiliki nisab ya, orang yang memang sudah memiliki nisab, cuma ingin menyegerakannya. Pendapat yang berikutnya yaitu ulama-ulama yang bermazhab kepada Imam Syafi'i atau dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Walakhas Imam Nawawi fil Minhaj, ulama-ulama mazhab Syafi'i pendapat mereka diringkas oleh Imam Nawawi, disimpulkan setelah menyebutkan
Beliau melihat pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, akhirnya beliau meringkas di dalam kitabnya Al-Minhaj. Faqala la yasihu ta'jil az-zakati 'ala milkin nisabi. Tidak sah menyegerakan zakat orang yang sudah sampai nisab, ya, ala milkin nisab wa yajuzu qabla al-haul, dan boleh sebelum satu haul. Nah, pendapat dalam mazhab Syafi'i ini diringkas oleh Imam Nawawi katakan kalau uangnya belum mencapai nisab maka tidak sah. Tapi kalau sudah sampai nisab dan disegerakan walaupun belum sampai 1 tahun maka dia menjadi sah. Wala ta'jila li'amaini fil asah, dan tidak boleh menyegerakannya itu untuk 2 tahun. Jadi boleh menyegerakan itu hanya dalam 1 tahun. Nah, ini perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bolehkan bahkan lebih 3 tahun pun disegerakan sekaligus, ya, maka ini dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i yang bolehkan dalam 1 tahun Hijriyah. Kemudian pendapat berikutnya, pendapat yang keempat adalah mazhab Hanabilah, mazhab ulama-ulama Hambali. Qala al-Mardawi, Imam Mardawi mengatakan yajuzu ta'jiluha li haulain faqat. Nah, jadi perbedaannya boleh menyegerakan untuk 2 tahun saja. Jadi kalau kita lihat bolehnya juga berbeda pada ulama mazhab. Syafi'i 1 tahun, Hambali 2 tahun, kalau Abu Hanifah boleh sampai lebih dari 3 tahun. Wa huwa sahih min mazhab. Ini adalah pendapat terkuat dalam mazhab Hambali. Wa huwa wajibun sahihun inda Syafi'iyah, dan juga ada pendapat ulama yang menisbatkan pada mazhab Syafi'i. Juga pendapat ini ada yang mengatakan boleh 2 tahun. Wa rajih, maka yang kuat menurut Islam Web, saya membaca ini dari Islam Web, ya, situs fatwa ulama yang bisa baca bersyarat. Fatwa ini bagus. Beliau masalah fatwa ini di Mesir, ya, ulama-ulama berpegang mazhab Syafi'i kebanyakannya, tapi menyebutkan dalil menguatkan mana yang dekat kepada dalil. Jadi tidak terasuk dengan salah satu mazhab, tapi lebih setelah memaparkan pendapat-pendapat ulama mazhab, kemudian memilih yang lebih dekat pada dalil. Wajib yang kuat menurut Dewan Fatwa Islam Web ini yaitu jawaz ta'jil zakati dan amada sabab min asbab zakat. Boleh menyegerakan zakat apabila salah satu sebabnya sudah terpenuhi. Wal zakati sababan, zakat itu ada 2 sebab yang menyebabkan dia wajib. Yang pertama an-nisab wal haul, yaitu apabila sudah sampai nisab dan sudah melewati 1 tahun Hijriyah. Fa idza in aqada al-haul, kalau belum sampai 1 tahun Hijriyah, ini sababul awal, dan inilah salah satu sebab, ya, atau sebab yang pertama, jaza ikhrajuz zakat, sudah boleh untuk mengeluarkan zakat. Fa in jaa akhirul hauli wan nisab qad taghayyara. Ternyata apabila, ya, di akhir haul, nah yang tadi menyegerakan tadi dibolehkan di sebelum melewati 1 tahun.
Nah, misalkan baru di bulan pertama sudah sampai hartanya misalkan 100 juta, kita anggap saja besoknya 85 juta. Nah, sekarang dia terima ada uang 100 juta. Kemudian langsung dia keluarkan. Wah, ini kayaknya udah sampai nisab, saya langsung keluarkan. Nah, maka ini dibolehkan. Ternyata nanti begitu 1 tahun dilihat ternyata nggak sampai, karena mungkin ada keperluan lain, mau masuk menyekolahkan anak, masuk sekolah, sehingga berkurang dari 85 juta. Maka apa hukumnya? Tabayyana anna shadaqah tatawwu', maka sedekah yang wajib tadi bukan menjadi wajib pahalanya, tapi menjadi pahala yang sunnah. Apakah pahala yang sunnah? Wa yadullu ala dzalika ma akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi an Ali an al-Abbas sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahulla. Dalilnya seperti hadis yang tadi kita bacakan. Juga hadis ini kalau kita baca tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim, juga hadis ini bagaimana baik ini menjelaskan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Ali bahwa paman Nabi Abbas meminta kepada Nabi untuk meminta izin untuk mengeluarkan zakat sebelum berlalunya 1 tahun Hijriah. Maka Allah SAW maka Nabi SAW memberikan rukhsah. Maka Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Wa amma hadithul Abbas alladzi rawahu Baihaqi, ada juga hadis yang lain diriwayatkan dari paman Nabi Abbas, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Wa fihi, dalam hadis itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kunna ihtajatna fastakhlafna al-Abbas sadaqa amaini. Kami butuh pada pinjaman untuk biasanya Nabi meminjamin ini untuk kebutuhan kaum muslimin, apakah untuk persiapan perang, Baitul Mal tidak mencukupi, akhirnya beliau akan meminjam. Nah, ini solusi pemimpin dalam Islam, maka dengan menyegerakan zakat ketika uang negara tidak mencukupi, dipinjam dari orang-orang kaya. Jadi bukan dengan cara pajak yang diwajibkan kepada masyarakatnya, tapi dengan cara Allah hanya berikan izin, yaitu dari zakat diambil dari orang-orang kaya, bukan dengan cara pajak. Maka biasanya Nabi meminjam dan istamlafna Abbas, kami pun meminjam dari Abbas sebagai meminjam zakat beliau, yaitu 2 tahun. Nah, mungkin inilah dalil mazhab Hambali, tadi mazhab Syafi'i yang bolehkan 1 tahun, mazhab Hambali bolehkan 2 tahun, dan Abu Hanifah bahkan lebih dari 2 tahun pun boleh. Faqwa mursalun kama dzakara dzalika al-Baihaqi wa Ibnu Hazm. Maka di situ mursal. Mursal ada yang terputus jalan hadisnya, ada sanad yang terputus. Nah, kalau sampai mursal sahabi itu artinya sahabat yang terputus. Maksudnya apa? Yaitu tabi'in adalah orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tapi beliau meriwayatkan ucapan Nabi tanpa menyandarkannya kepada para sahabat. Nah, ini tidak mungkin, mustahil. Mustahil langsung tabi, karena tidak pernah bertemu dengan Nabi dan menisbatkan kepada Nabi. Nah, ini ada yang terputus. Mursal sahabi, para ulama juga berbeda pendapat apakah bisa jadi dalil atau tidak. Sebagian ulama mengatakan boleh dijadikan dalil karena sahabat mereka seluruhnya adalah orang yang redul, yang
bagus agamanya, tidak mungkin berbohong. Sehingga siapapun sahabatnya, kalau tidak disebutkan, ya pasti hadis diterima. Tapi ini perbedaan para ulama mazhab dalam mursal sahabat. Nah, di sini tidak jelaskan mursalnya kata sahabat atau mursalnya terputusnya itu selain dari sahabat. Maka bahwa mursal kama dzakara dzalika al-Baihaqi, Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa sanadnya adalah mursal, ada yang terputus. Wa Muhazzam bin Muhazzam. Nah, inilah pendapat para ulama tentang menyegerakan membayar zakat. Ternyata zakat berbeda dengan ibadah sholat. Jadi hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa Abbas pernah meminta izin pada Nabi menyegerakan, maka diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian fenomena berikutnya kita melihat di masa kita sekarang ini ada namanya zakat profesi. Ya. Zakat profesi yang mana ketika seorang gajian langsung dipotong. Karena gajian itu adalah hasilnya berupa hartanya bentuk jenis uang, langsung dipotong. Nah, ini apakah sah dianggap sebagai zakat yang wajib atau dia hanya sedekah yang sunnah? Ya. Dan tadi sudah kita katakan bahwa syarat wajib zakat harus dua sahnya, yaitu apabila sudah sampai nisab dan apabila sudah melewati 1 tahun hijriah. Nah, berarti dalam mewajibkan zakat profesi ini ada orang yang gajinya belum sampai nisab, ya, gajinya 3.500.000 sudah sampai nisab atau belum? Belum. Karena nisab uang itu adalah dinar dan dirham, maka dinar tadi kita katakan 20 dinar, dirham 200 dirham. 20 dinar kalau seandainya sama dengan 85 gram emas. Ini juga terjadi perbedaan para ulama, ada yang mengatakan lebih dari 85 gram emas, ya ada yang kurang dari 85 gram emas. Tapi mayoritas ulama menjadikan berat rata-rata dari dinar itu 4,25 gram emas. Memang gram dinar itu berbeda-beda beratnya, tapi jumhur ulama memilih 4,25 gram. Berarti 20 dinar sekitar 85 gram emas. Kalau 1 gram emas diantar itu ada harga jual, ada harga beli, dan itu ada selisihnya. Ada selisih harga jual antar, harga beli antar. Patokan kita yang mana? Itu harga jual antar, karena kita yang akan membelinya. Jadi kita lihat ketika ingin menghitung zakat, lihatlah harga jual antar, artinya waktu kita membelinya. Nah, misalkan harga jual antar itu 1 juta, berarti nisabnya adalah 85 juta. Itu yang sudah mencapai nisab mata uang itu. Nah, oleh karena itu, ya, tadi kita sudah tahu bahwa ulama mazhab seluruhnya sepakat yang sah itu yang bagaimana? Yang sudah sampai nisab, ya, yang sudah sampai nisab. Nah, berikutnya yang ingin kita tanyakan, apakah ada zakat profesi itu atau tidak? Apakah memang ada zakat profesi atau tidak? Coba kira-kira coba jawab. Siapa yang menjawab? Nggak apa-apa, kita diskusi dulu. Siapa tahu ada yang tahu kan? Nah, ada yang tahu, sudah pernah membaca. Nah, kita diskusi. Apakah ada dalam Islam zakat profesi atau tidak?
Ada yang tahu? Ada yang berani jawab? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba pertanyaannya, apakah ada zakat profesi di dalam Islam? Abu Muhammad menjawab. Abu Muhammad, ada tidak? Tidak ada. Pendapat yang lain yang pernah mendengar? Ya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Ya. Maka di masa Nabi, pekerjaan-pekerjaan orang atau gaji dari sebuah pekerjaan profesi itu tidak seberapa, sehingga tidak ada di masa Nabi. Contohnya kita lihat Attab bin Usaid. Beliau diangkat Nabi SAW ya, menjadi pemimpin di Makkah setelah ditaklukkan. Beliau hanya digaji 2 dirham setiap harinya. Hanya mendapatkan gaji 2 dirham setiap harinya. 2 dirham itu yaitu satu ekor kambing itu harganya di masa Nabi 10 dirham. 10 dirham. Kita ini cuma 2 dirham. Kalau sekarang harga kambing berkurban 4 juta berapa? Yang bisa untuk kurban anggap 4 juta. Berarti kira-kira berapa gajinya satu hari? 4 juta bagi 10 berapa? Saya matematika lunas saya. 4 juta bagi 10 berapa? 400 berarti 800 ribu. 800 ribu sehari ya. 800 ribu sehari. Gaji itu pemimpin satu daerah 800 ribu bisa minta satu hari. Nah itu sudah yang pemimpin yang tertinggi, gubernurnya ya. Sedangkan kalau dirham itu wajib zakat nisabnya berapa? 200 dirham. Sehingga tidak ada kebutuhan untuk wajib zakat profesi, karena belum sampai nisab, belum dianggap orang kaya. Karena zakat ini wajibnya hanya untuk orang kaya, wajibannya hanya Allah berikan nikmat ini kepada orang-orang kaya. Ya. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan diberikan pada orang fakir miskin. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan bagi orang kaya berkesempatan melakukan ibadah yang mendapatkan pahala yang besar. Tetapi kalau kita bandingkan di masa kita sekarang ini, ada profesi itu ya sekali terima sampai 300 juta pas dengan kontrak, hanya syuting 1 jam dapat 300 juta iklan misalkan ya, apalagi sampai 500 juta. Ada kan Pak ya? Ada kan, apalagi kalau program dalam itu ramai. Program ini gajinya besar-besar sampai-sampai ada yang bilang kayaknya pelihara tuyul ini, kerja di rumah aja kan, tiba-tiba uangnya banyak, mobilnya banyak, kayak pelihara tuyul. Karena banyak ya sarana-sarana di zaman kita sekarang ini Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki, di rumah pun bisa masukkan uang yang banyak. Maka Abdullah bin Mas'ud beliau berpendapat bahwa di masa sebelum masuk ternyata sudah ada gaji orang yang besar. Maka beliau berpendapat bahwa ya setiap 1000 ada zakat profesi. Setiap orang yang digaji 1000 maka diambil 5. Cuma tidak dijelaskan apakah 1000 dirham atau 1000 dinar. Itu diwajibkan 5. Kemudian juga diriwayatkan yang pertama kali mewajibkan zakat pada pekerjaan profesi zakatul amal yaitu Muawiyah. Diriwayatkan dari Muawiyah, sahabat Muawiyah, adanya wajibkan. Nah oleh karena itu, apakah ada zakat profesi? Maka terjadi perbedaan para ulama.
Pendapat pertama mengatakan tidak wajib zakat pada profesi. Ya. Padahal mereka hasil panennya batasan nisabnya itu lebih kurang 750 kg. 750 kg. Kalau seandainya 1 kg 10.000 mereka menjual, dapat uang berapa? Dapat uang berapa? Saya matematika lemah, bagus ya Pak. 750 kg dikali 10.000, berapa itu jadinya? Sama-sama lemah kita semuanya. Ini maksud saya jangan ini dulu. Ini nanti saya takutnya pembahasan dulu selesai dan kalau nanti salah paham apakah saya maju ke zakat profesi. Kita bahas dulu sampai selesai. Apa? Berapa? Rp7.500.000. Ya. Saya sudah tadi saya mau lihat Rp7.500.000, cuma takut salah. Dapat banyak lebih ahli kan. Rp7.500.000. Nah, petani panen berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan Pak ya. Rp7.500.000. Nah, ini yang tidak pakai biaya. Sudah Allah wajibkan. Ya, mereka butuhnya 3 bulan. Sedangkan ada orang yang kerja sekali sebulan gajinya, ya gajinya 50 juta, gajinya 100 juta. Adil tidak mereka tidak diwajibkan zakat? Sedangkan petani ketika panen wajib Allah wajibkan zakat. Adil tidak? Nah ini tidak adil kan? Paham saya gimana kita cara berdalil dengan cara akal? Cara akal itu tidak adil. Kenapa petani Allah wajibkan ketika panen padahal butuh 3 bulan, hasilnya apabila lebih dari 750 kg sudah wajib, yaitu 1/10-nya. Kalau pakai biaya 1/5-nya, 5%-nya. Ya. Sedangkan orang gaji sebulan ya kerjanya santai, ya dapat sekali gaji 50 juta, 100 juta, maka presiden berapa gajinya? Nah, ini. Nah, tidak adil kalau tidak ada kewajiban zakat. Jadi Allah pendapat adalah ada kewajiban pada profesi. Caranya bagaimana? Nah, ini berbeda ulama lagi. Para ulama berbeda pendapat. Nisabnya, ini nisab mana? Ulama kontemporer mereka mengatakan bahwa nisabnya dikiaskan dengan petani, yaitu tanaman, yaitu nisabnya 750 kilo atau yang senilainya, karena dikeluarkannya ketika panen, ketika gajian. Ya. Karena Allah mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadi, keluarkanlah ketika panen. Nah, profesi pekerjaan ini dikeluarkan ketika mendapatkannya. Dan ini yang dipilih oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud dan Muawiyah. Tadi kita katakan Muawiyah mewajibkan bagi orang gaji yang besar untuk berangkat zakat. Ini dipilih oleh sahabat tadi. Tapi jumhur ulama mengatakan lihat jenis hartanya, karena harta itu Allah sudah melihat nisabnya masing-masing, Allah sudah tentukan. Orang gajian hasilnya beras atau hasilnya tanaman atau hasilnya uang. Nah, kalau hasilnya misalkan dia digaji dengan beras, berarti dia gaji hasilnya beras. Tapi kalau hasilnya uang, berarti uang sudah ada zakat sendiri. Paham ya? Maka Allah Ta'ala pendapat yang kuat yaitu sesuai dengan jenis hartanya. Kalau dia mendapatkan uang, maka yaitu kewajibannya pada nisab uang, itu 85 gram emas. Jadi dengan demikian, yaitu orang yang gajinya sekali gajian yang sudah sampai 85 juta rupiah atau lebih ke atas, kalau ingin dikeluarkan tadi belum melewati 1 tahun, seluruh ulama mazhab tadi katakan apa? Sah. Sah seluruh ulama mazhab tadi katakan
Dan mereka mengatakan tidak sah kalau belum sampai nisab. Nah, ini cara mengeluarkan zakat profesi yang benar, yaitu yang memang gajinya sudah sampai nisab dan dia diwajib. Anggaplah kita sebagai pemegang kekuasaan, pemimpin perusahaan atau gubernur, kita wajibkan gaji orang yang begini yang diwajibkan. Itu yang sah sebagai ibadah yang wajib, zakat wajib. Tapi kalau gajinya 3.500.000, kemudian ulama yang membolehkan ini juga, yang berpendapat ada zakat profesi ini, 85 juta ini potong dulu dengan kebutuhannya. Ya, ada orang gaji 85 juta rupiah, tapi kebutuhannya ternyata 100 juta. Orang kaya atau orang miskin? Bukan orang kaya, orang miskin ini. Ya, jadi ini yang harus kita pahami dalam masalah zakat profesi. Ya. Nah, karena orang miskin itu orang yang pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya. Nah, mungkin dia ya memang kebutuhan pokoknya melebihi 85 juta, tapi saya rasa kebutuhan pokok orang nggak ada sampai lebih 85 juta. Rata-rata perut kita itu sama ya, makannya paling satu piring udah kenyang. Ya, kebutuhan pokoknya. Ya, tapi kalau misalkan memang seseorang yang memiliki istri 4, anaknya sampai 50, bisa jadi ya, bisa jadi ini akan karena ini memang fakta ada ya, ada Ustaz alhamdulillah saya kenal beliau, masya Allah lebih nikmat, dari satu istri anak sampai 12, 14 sampai 12. Kalau 4 itu berapa jadinya? 4 kali, iya sampai 50-an kan? Nah, ada. Allah berikan nikmat. Ini nikmat Allah. Nah, tapi kalau hanya istri 1, apalagi rata-rata saat kita ini orang-orang yang penakut, kan hanya 2, 3. Nah, itu cukup insya Allah untuk kebutuhan pokok yang dipakai satu orang 2 kan. Kemudian untuk makanan 3 kali sehari, yang kebutuhan pokok itu yang bisa hidup kita. Jangan yang dipahami kebutuhan pokok itu nasi kebilang, lauknya yang haruslah misalkan apa yang mahal. Ya, ada makanan-makanan yang mahal itu hampir sampai puluhan juta. Makanya itu kebutuhan pokok itu yang setiap orang Allah Maha Adil. Allah pasti memberikan rezeki cukup bagi kita. Ya. Apapun yang kita dapatkan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kenapa kita kurang? Kurang itu bisa jadi kita bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah jadikan kebutuhannya lebih besar dari pendapatannya. Atau memang gaya hidup kita ini juga gaya hidup kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak bisa mengatur keuangan. Ya, gaya hidup harus ingin seperti beli mobil, gaya ingin beli rumah ini yang menjadikan kita selalu kekurangan, ya kan? Handphonenya harus 14 juta misalnya. Padahal handphone yang 100.000 sudah bisa telepon dengan WhatsApp, ya kan? Nah, inilah tentang zakat profesi, bahwa ulama yang mengatakan adanya mewajibkan ketika diterima gaji tersebut yang kuat adalah bentuknya uang, maka zakatnya adalah kuat. Walaupun ada ulama kontemporer yang mengatakan disamakan dengan nisab pertanian, sehingga ya, kalau gajinya di atas 7.500.000 maka sudah ada kewajiban. Ya. Nah, ini ulama tapi di negara kita ekstrim menghitungnya itu, caranya dilihat setahun kira-kira 85 juta dibagi 12 bulan. Paham ya? Jadi setiap bulan gaji sekian, itu belum dihitung pengeluarannya. Padahal gaji 3.500.000 itu UMR gitu di negara kita. UMR itu beda Pak ya. Ada 4 juta. UMR itu upah minimum, artinya itu sudah hitung-hitungannya ahli. Untuk yang keluarga kecil itu masih kurang, pas-pas banget gitu. Kenapa harus diwajibkan zakat fitri? Nah, kadang-kadang kebutuhannya lebih dari itu. Ini menjadi suatu kezaliman, ya, menjadi suatu kezaliman dan juga tidak sah dianggap sebagai zakat yang wajib. Karena tadi kita sudah ketahui, yang sah dianggap sebagai zakat yang wajib apabila sudah sampai nisab.
Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas. Silakan. Terima kasih. Kaitan dengan zakat profesi ini, apakah yang disampaikan tadi itu berarti setiap kita dapat gaji itu kalau tidak sampai nisab itu nggak bisa dipotong, atau kita itu dapat uang kita kumpulkan nanti suatu saat sampai nisabnya, bagaimana Pak? Pertanyaannya, apakah kalau kita itu dapat gaji tiap bulan itu kalau nggak sampai nisab berarti kan nggak boleh dipotong kan? Tidak boleh, tidak sah sebagai zakat wajib. Tapi kita kan pada umumnya kan punya tabungan. Ya. Apakah yang kita dapat gajian tadi digabung dengan tabungannya atau hanya yang kita dapat gaji itu? Yang maksudnya yang nggak nyampe nisabnya itu? Ya. Nah, kayaknya kita jawab yang kedua saja Pak ya. Yang kedua, misalkan kita punya tabungan, anggaplah tabungan kita misalkan 80 juta, belum sampai nisab, ya kan? Kita juga belum ada kewajiban, karena kewajiban tadi saat sampai nisab dan berlalunya 1 tahun hijriah, maka belum ada kewajiban di sini. Kemudian ternyata dengan gajian ini, gajinya sekali turun 7 juta, jadi 80 juta. Apakah sudah wajib? Wajib menghitung haul karena sudah sampai nisab. Wajib menghitung haul. Ya. Kapan wajibnya? Mulai dari 87 juta tersebut tahun hijriah berikutnya tanggal yang sama. Itu yang mulai wajibnya. Kalau ingin disegerakan tadi para ulama ya mayoritas ulama katakan boleh. Walaupun tadi mazhab apa tadi yang bolehkan 1 hari 2 hari Maliki ya, Maliki bolehkan hanya 1 hari 2 hari atau 1 bulan. Tapi mayoritas ulama tadi bolehkan. Nah kalau kita keluarkan sah sebagai zakat wajib. Tapi kalau ternyata di akhir tahun nggak sampai, maka itu jadi sunnah lagi dalam mazhab Syafi'i. Jadi sedekah sunnah. Nah tapi kalau seandainya, sampai sini jelas Pak ya. Seandainya kita sudah punya uang 87 juta, ya, besok waktunya sudah 1 tahun, 1 tahun hijriah. Tiba-tiba hari ini kita terima uang 100 juta, ya jelas. Tiba uang 100 juta total uang kita jadi 187 juta. Nah pertanyaan saya sebelum saya jawab, dikeluarkan dari 47 juta atau dari 187 juta? Nah mengeluarkan zakat itu dari 187 juta, bukan dari 87 juta. Nah kenapa? Karena yang lain ini mengikut harta yang sudah 1 tahun. Jadi semua harta yang satu jenis ini mengikuti yang sudah ada wajibnya, walaupun baru kita dapatkan. Dan itu menghitungnya juga semua harta yang sejenis hitung sama. Yang sejenis itu contohnya kita punya logam mulia atam. Kemudian kita punya barang dagangan, punya uang, maka itu semuanya dihitung, dikeluarkan. Ya, jadi jangan dipisah-pisah. Barang dagangan ini baru 1 bulan, tabungan ini baru ini, bukan seperti itu. Kalau sudah ada 1 tahun harta kita, apakah barang dagangan atau uang kita atau emas kita, maka yang lain ini mengikuti digabung seluruh totalnya, maka dia akan dikeluarkan dari total harta kita 2,5%-nya. Ya, kira-kira cocok pertanyaan ini jawabannya. Alhamdulillah. Silakan Pak yang lain. Boleh nanti kan? Silakan. Tadi disampaikan ya, Nabi itu bisa membayar zakat itu untuk
2 tahun. 3 tahun bahkan 3 lebih. tahun. Itu maksudnya bagaimana? Contohnya. Contohnya, ya, contohnya dapat uang 200 juta, ya, 200 juta ini kira-kira. Nah, mazhab yang membolehkan ini ulama semua mengatakan itu dipotong dulu kebutuhannya, potong dulu kebutuhannya. Kebutuhannya misalkan per tahun itu hanya 10 juta, itu kebutuhan pokok hitungnya ya, kebutuhan pokok 10 juta. 3 tahun berarti 30 juta. Uangnya berarti berapa? Berkurangnya cuma masih sisa 170 juta. Nah, langsung dikeluarkan 3 tahun. Nah, itu maksudnya. Misalkan 25% dari misalkan contohnya 5 juta kan, langsung dia keluarkan 15 juta. Ini untuk tahun ini, tahun besok, tahun ini, itu maksudnya. Ya. Kenapa sudah dikeluarkan kebutuhan pokoknya tadi masih sampai ini? Karena dia perkirakan saya butuh uangnya dari ini hanya ini saja, dan 30 juta. Nah, sehingga saya ingin mengeluarkan langsung 3 tahun, maka itu sah dianggap sebagai ibadah. Tapi tadi kembali, kalau ternyata kurang dari besok maka jadi ibadah sedekah sunnah. Ya, silakan. Berkaitan dengan jawaban Ustaz barusan yang dikeluarkan langsung 3 tahun itu Ustaz. Misalkan setelah lewat 1 tahun Hijriah ternyata hartanya itu berkali lipat lebih besar daripada yang dikeluarkan zakatnya itu Ustaz. Apakah terhitung belum membayar zakat Ustaz? Betul. Nah, ini yang jumhur ulama akan membolehkan, dia menyegerakan. Tapi ini yang dilihat pada akhir tahun tadi yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Di akhir tahun tadi lihat pas wajib zakatnya ternyata hartanya bertambah, maka kekurangan itu harus dia keluarkan lagi. Kalau kurang menjadi sedekah sunnah. Jadi ini gambarkan bahwa yang patokan yang sebenarnya adalah akhir tahun Hijriah. Karena Nabi mengatakan ya apabila sudah melewati 1 tahun Hijriah. Dan para ulama berbeda pendapat apakah wajib 1 tahun atau tidak, karena hadisnya sebagian memakan. Ya, oleh karena itulah tadi Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas mengatakan ketika panen. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa hadisnya sahih, sehingga mayoritas ulama mengatakan wajib zakat itu berlalu 1 tahun Hijriah. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.